Malam itu Jakarta tidak benar-benar tidur. Langit menggantung berat, seolah ikut menahan napas bersama gedung-gedung tinggi yang berdiri kaku. Di balik dinding tebal sebuah ruang kerja, seorang pemimpin negara menatap berkas yang terbuka di hadapannya, sorot matanya tajam namun tenang. Nama-nama di kertas itu bukan nama biasa. Mereka adalah tokoh yang selama ini berada di lingkaran pengaruh, dikenal publik, disorot media, dan dilindungi opini. Namun malam itu, satu keputusan mampu mengubah segalanya. Dengan suara rendah namun tegas, ia memanggil pejabat kepercayaannya. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah. Justru ketenangan itulah yang membuat ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Proses ini tidak boleh berlarut, ucapnya singkat. Kalimat itu sederhana, namun maknanya seperti palu yang dijatuhkan ke meja sejarah. Sebuah instruksi yang akan menggerakkan mesin negara. Di luar istana, angin membawa kabar yang belum sempat menjadi berita. Para jurnalis merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Telepon-telepon mulai berdering, sumber-sumber lama kembali aktif. Sementara itu, di tempat lain, Roy dan beberapa rekannya belum menyadari bahwa langkah mereka sedang diawasi dari jarak yang tak terlihat. Aktivitas berjalan seperti biasa, seolah waktu masih berpihak. Namun roda sudah bergerak, berkas disalin, jalur komunikasi dipetakan, dan satu persatu nama masuk dalam daftar pemantauan. Tidak ada lagi ruang untuk kelengahan. Malam itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengguncang banyak pihak. Sebuah instruksi telah dilepas ke udara, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melaju. Pagi belum sepenuhnya terang ketika kabar samar mulai merembes ke ruang publik. Bukan berita resmi, bukan pula pernyataan lembaga, hanya bisik-bisik yang bergerak cepat dari satu lingkaran ke lingkaran lain. Namun justru bisikan itulah yang membuat suasana nasional memanas. Media mulai mencium aroma besar. Redaksi-redaksi sibuk menelpon narasumber, analis politik bermunculan di layar televisi, dan satu nama mulai disebut dengan nada hati-hati, Roy. Tidak ada tuduhan terbuka, tetapi tekanan terasa seperti gelombang yang siap menghantam pantai. Di sisi lain kota, ruang rapat sebuah institusi strategis dipenuhi wajah tegang. Para pejabat duduk berhadap-hadapan, sebagian menunduk membaca laporan, sebagian lain saling melempar pandang penuh curiga. Semua tahu, keputusan yang akan diambil hari itu tak bisa ditarik kembali. Telepon berdering tanpa henti. Ada yang meminta waktu, ada yang menyampaikan keberatan, bahkan ada yang mencoba memengaruhi arah keputusan. Namun arus sudah terlanjur mengalir. Instruksi dari atas terlalu jelas untuk diabaikan. Sementara itu, Roy mulai merasakan perubahan suasana. Pesan-pesan mendadak berhenti dibalas, beberapa rekan menghindar dengan alasan sibuk. Ia merasakan ada jarak yang tiba-tiba tercipta, sunyi, dingin, dan mencurigakan. Di media sosial, opini publik terbelah. Ada yang menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu, ada pula yang menuduh ini sebagai manuver politik terselubung. Tagar bermunculan, memperkeruh suasana yang sudah panas. Di balik layar, sebuah tim khusus mulai menyusun langkah detail. Setiap pergerakan dicatat, setiap celah dianalisis. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena satu langkah keliru bisa meledakkan krisis lebih besar. Malam kembali turun, lebih sunyi dari sebelumnya. Namun semua pihak tahu, ini bukan ketenangan, melainkan jeda sebelum badai yang sesungguhnya menghantam. Pintu ruang rapat itu tertutup rapat, seolah menahan semua suara agar tak bocor keluar. Di dalamnya, udara terasa berat, penuh ketegangan yang tak terucap. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar, mengiringi tatapan-tatapan tajam para pejabat yang duduk melingkar. Di tengah meja, berkas-berkas tebal terbuka rapi. Setiap lembar berisi rangkaian peristiwa, alur dana, dan komunikasi yang selama ini tersembunyi. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi, semuanya kini berbicara lewat data. Salah satu pejabat senior memecah keheningan. Dengan suara rendah namun tegas, ia mengingatkan bahwa keputusan hari ini akan menentukan stabilitas negara. Ini bukan soal pribadi, ucapnya, ini soal wibawa hukum. Beberapa wajah tampak ragu, bukan karena kurang bukti, melainkan karena dampak yang akan terjadi setelahnya. Nama-nama besar akan terseret, dan reaksi publik sulit diprediksi. Namun keraguan itu perlahan dipatahkan oleh satu kalimat singkat, tidak ada yang kebal hukum. Di sudut ruangan, seorang perwira menekan tombol alat komunikasinya.
Instruksi awal dikirimkan secara terbatas. Tim lapangan mulai bersiap, meski perintah resmi belum diumumkan ke publik. Sementara itu, di tempat lain, Roy masih mencoba membaca arah angin. Ia menerima laporan yang simpang siur, sebagian menenangkan, sebagian justru mengkhawatirkan. Namun satu hal mulai terasa jelas, lingkaran perlindungan mulai retak. Rapat berlangsung lebih lama dari perkiraan. Setiap keputusan dicatat, setiap konsekuensi diperhitungkan. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya kesadaran bahwa roda besar telah mulai berputar. Saat pintu ruang rapat akhirnya terbuka, malam sudah semakin larut. Mereka keluar satu persatu dengan wajah datar, namun di balik itu, sebuah operasi besar telah resmi dimulai, diam-diam, sistematis, dan tak bisa dihentikan. Subuh baru saja menyentuh langit ketika kendaraan tanpa tanda khusus mulai bergerak meninggalkan markas. Tidak ada sirene, tidak ada pengawalan mencolok. Semua dilakukan dalam keheningan, seolah kota masih tertidur dan tak menyadari bahwa sebuah operasi besar sedang dimulai. Di dalam kendaraan, para petugas memeriksa ulang perangkat komunikasi dan dokumen perintah. Wajah mereka tenang, namun mata memancarkan kewaspadaan tinggi. Ini bukan operasi biasa, satu kesalahan kecil bisa berujung kegagalan besar. Di titik lain kota, tim berbeda mulai menyisir lokasi-lokasi yang telah dipetakan sebelumnya. Gerakan mereka rapi, terkoordinasi, dan nyaris tak meninggalkan jejak. Semua sudah dipelajari, jadwal, kebiasaan, hingga celah paling kecil. Sementara itu, Roy menjalani pagi dengan perasaan ganjil. Telepon genggamnya lebih sepi dari biasanya. Beberapa pesan penting tak kunjung dibalas. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, meski dadanya terasa semakin sesak. Di balik layar, pusat kendali menerima laporan berkala. Setiap titik bergerak sesuai rencana. Tidak ada kebocoran, tidak ada gangguan. Suasana tegang, tapi terkontrol, seperti jarum jam yang terus berdetak menuju waktu penentuan. Di satu lokasi, sebuah tim berhenti sejenak, menunggu aba-aba akhir. Hanya satu perintah lagi yang dibutuhkan untuk melangkah ke fase berikutnya. Semua mata tertuju pada layar kecil yang menampilkan sinyal hijau. Di saat yang sama, kabar samar mulai beredar di lingkaran elit. Bisikan-bisikan berubah menjadi kekhawatiran nyata. Beberapa mencoba menghubungi jalur lama, namun tak satu pun terbuka. Ketika matahari mulai naik sepenuhnya, perintah itu akhirnya turun, singkat, tegas, dan tak bisa ditarik kembali. Operasi resmi dimulai, dan roda peristiwa bergerak menuju titik yang tak lagi bisa dihindari. Retakan itu tidak muncul dengan suara keras. Ia hadir perlahan, nyaris tak terlihat, seperti garis tipis pada kaca yang suatu hari akan pecah sendiri. Di lingkaran terdekat Roy, rasa percaya mulai bergeser menjadi saling curiga. Beberapa orang yang dulu paling vokal membela, kini mulai menjaga jarak. Pesan dibalas singkat, pertemuan ditunda tanpa alasan jelas. Ada ketakutan yang tak diucapkan, namun terasa menggantung di udara. Di sebuah ruangan tertutup, dua orang yang selama ini dikenal sangat solid duduk berhadapan tanpa saling menatap. Pembicaraan mereka singkat, penuh kehati-hatian, seolah setiap kata bisa menjadi bumerang. Kesetiaan mulai diuji oleh insting bertahan hidup. Sementara itu, tim pemantau mencatat perubahan pola komunikasi. Ada jalur yang tiba-tiba terputus, ada pula yang mendadak aktif setelah lama diam. Semua dianalisis, disusun, dan dipetakan dengan presisi. Roy sendiri mulai merasakan tekanan dari dalam. Bukan dari luar, bukan dari media, melainkan dari lingkaran yang dulu ia anggap aman. Kepercayaan terasa rapuh, seperti lantai yang mulai retak di bawah pijakan. Di tengah kegelisahan itu, sebuah pesan masuk ke perangkat pribadinya, singkat, dingin, tanpa salam pembuka. Isinya tidak mengancam, namun cukup untuk membuat napasnya tertahan beberapa detik lebih lama. Sementara itu, di pusat kendali, laporan terbaru memperlihatkan bahwa celah mulai terbuka. Bukan karena paksaan, melainkan karena keretakan dari dalam sendiri. Bagi mereka, ini adalah momen krusial. Malam itu, satu kesimpulan menguat di antara para pengamat, ketika lingkaran dalam mulai goyah, akhir sebuah kekuatan tinggal menunggu waktu, malam turun tanpa suara, namun kota terasa berbeda. Lampu-lampu jalan menyala lebih terang dari biasanya, atau mungkin hanya perasaan mereka yang tahu sesuatu besar akan terjadi. Udara dipenuhi ketegangan yang tak kasat mata. Di pusat kendali,
layar-layar menyala menampilkan pergerakan titik-titik kecil yang terus berpindah. Setiap titik mewakili satu tim, satu langkah, satu keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Semua menunggu satu perintah terakhir. Di sisi lain kota, Roy duduk sendirian di ruang kerjanya. Wajahnya tenang, namun pikirannya berkecamuk. Ia sadar, malam ini bukan malam biasa. Nalurinya mengatakan bahwa waktu sedang menghitung mundur. Teleponnya bergetar, bukan dari orang yang ia harapkan, bukan pula dari mereka yang biasa menjadi penopang. Hanya satu pesan singkat, bersiaplah. Tidak ada penjelasan, tidak ada tanda tangan. Di luar, kendaraan tanpa tanda kembali bergerak. Lampu dimatikan, kecepatan dijaga konstan. Setiap belokan dihitung, setiap kemungkinan telah dipetakan sejak berjam-jam sebelumnya. Di pusat kendali, seorang pejabat senior menatap jam dinding. Detiknya bergerak pelan, seakan mengejek ketegangan di ruangan itu. Lalu, dengan suara rendah namun tegas, ia mengucapkan satu kata yang telah ditunggu semua orang, jalankan. Perintah itu menjalar cepat melalui saluran komunikasi. Tim di lapangan merespons serempak. Tak ada teriakan, tak ada drama, hanya gerakan cepat dan terkoordinasi. Di saat yang sama, Roy berdiri dari kursinya. Ia merasakan sesuatu telah berubah secara permanen. Malam itu bukan hanya tentang penangkapan, tetapi tentang akhir dari sebuah fase hidup yang tak akan pernah kembali sama. Fajar belum sempurna ketika kabar itu mulai merambat ke ruang publik. Awalnya hanya potongan informasi, sebuah unggahan samar, tangkapan layar tak jelas, dan pesan berantai yang beredar cepat di berbagai grup percakapan. Namun cukup untuk memicu kegelisahan massal. Tak butuh waktu lama hingga media arus utama ikut bergerak. Judul-judul berita muncul hampir bersamaan, dengan redaksi hati-hati namun tajam. Kata-kata seperti penyelidikan, langkah hukum, dan operasi khusus memenuhi layar televisi dan ponsel warga. Media sosial meledak, tagar demi tagar naik ke puncak tren. Sebagian menuntut transparansi penuh, sebagian lain menuding adanya permainan kekuasaan. Opini saling bertabrakan, emosi publik memanas dalam hitungan jam. Di jalanan, kelompok kecil mulai berkumpul. Ada yang datang membawa poster, ada pula yang sekadar ingin menyaksikan langsung apa yang sedang terjadi. Aparat bersiaga, menjaga jarak namun tetap waspada terhadap setiap gerak. Di ruang-ruang tertutup, para pengamat politik saling bertukar analisis. Ada yang menyebut ini sebagai titik balik, ada pula yang menyebutnya ujian terbesar bagi stabilitas nasional. Tak satu pun berani memastikan akhir cerita. Sementara itu, di balik tembok tempat Roy berada, suasana sunyi justru terasa lebih menekan. Waktu berjalan lambat, seolah setiap detik sengaja ditarik panjang. Di luar, namanya menjadi tajuk utama, di dalam, ia hanya ditemani pikiran sendiri. Pusat kendali terus memantau perkembangan. Grafik naik turun opini publik dipelajari dengan cermat. Setiap pernyataan resmi disusun kata demi kata agar tak memicu gejolak lebih besar. Malam kembali turun, kali ini dengan atmosfer yang jauh berbeda. Negeri ini telah memasuki babak baru, bukan lagi soal operasi diam-diam, melainkan ujian terbuka di hadapan publik luas. Pagi itu, suasana ibu kota terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena atmosfer politik yang kian menegang. Di balik meja-meja kekuasaan, tekanan mulai berbalik arah, mengalir deras dari berbagai kepentingan yang merasa terusik. Telepon di sejumlah kantor penting tak berhenti berdering. Ada yang meminta penjelasan, ada yang menekan agar proses dihentikan, ada pula yang secara halus mengingatkan tentang konsekuensi politik jika semuanya dilanjutkan. Nada bicara berubah, lebih tajam dan penuh kepentingan. Di ruang rapat tertutup, beberapa figur berpengaruh mulai menunjukkan kegelisahan. Mereka sadar, jika kasus ini terus bergulir, dampaknya bisa merembet ke banyak arah. Aliansi lama mulai goyah, dan garis batas kepentingan semakin kabur. Sementara itu, tim penegak hukum tetap bergerak dengan ritme yang sama. Tekanan justru memperkuat tekad mereka. Setiap dokumen diverifikasi ulang, setiap langkah dikunci agar tak bisa dibelokkan oleh kekuatan luar. Di sisi lain, Roy mulai merasakan isolasi yang sesungguhnya. Aksesnya semakin dibatasi, ruang geraknya menyempit. Waktu yang ia miliki kini hanya cukup untuk berpikir tentang keputusan masa lalu, dan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Di ruang publik, perdebatan semakin tajam. Para pendukung dan penentang saling serang argumen.
Media sosial berubah menjadi medan perang opini, tempat kebenaran bercampur spekulasi. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, satu fakta tak bisa diabaikan, roda hukum terus berputar. Tekanan, sekuat apapun, tak lagi mampu menghentikan proses yang sudah berjalan terlalu jauh. Malam kembali turun, membawa ketegangan yang lebih pekat dari sebelumnya. Semua pihak menyadari, satu langkah lagi akan menentukan, apakah ini berakhir sebagai penegakan keadilan, atau justru membuka luka yang lebih dalam. Waktu seolah melambat ketika kendaraan berhenti tepat di depan gerbang yang telah lama diawasi. Lampu sorot menyapu halaman, memantulkan bayangan panjang di dinding beton. Tak ada sorak, tak ada keributan, hanya keheningan yang terasa berat di dada. Langkah-langkah kaki terdengar teratur, mantap, dan penuh perhitungan. Setiap petugas sudah tahu perannya masing-masing. Tidak ada ruang untuk improvisasi. Semua bergerak sesuai skenario yang telah disiapkan sejak berhari-hari sebelumnya. Di dalam ruangan, Roy berdiri tenang. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan, hanya tatapan kosong yang seolah telah menyiapkan diri sejak lama. Ketika pintu terbuka, ia menoleh perlahan, menatap orang-orang yang datang dengan ekspresi sulit dibaca. Sebuah suara formal membacakan kalimat yang telah disiapkan dengan cermat. Kalimat itu bukan tuduhan, bukan pula vonis, melainkan penanda bahwa sebuah fase telah berakhir, dan fase lain dimulai. Udara terasa menekan, seolah ikut menahan napas. Tak ada perlawanan, tak ada teriakan, hanya suara borgol yang terkunci pelan, namun bergema panjang di benak. Siapapun yang menyaksikannya, detik itu menjadi simbol perubahan yang tak bisa diputar ulang. Di luar, kabar menyebar cepat. Kamera menyala, notifikasi bermunculan, dan publik menahan napas menyaksikan momen yang selama ini hanya mereka dengar lewat rumor. Sebuah babak sejarah seolah ditulis ulang di depan mata. Di pusat kendali, para pengambil keputusan menatap layar tanpa ekspresi. Tidak ada perayaan, tidak pula rasa lega. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa langkah ini akan membawa konsekuensi panjang, jauh melampaui hari ini. Malam kembali menutup kota, namun kali ini berbeda. Bukan lagi tentang operasi rahasia atau tekanan politik, melainkan tentang sebuah kenyataan baru, bahwa roda hukum telah bergerak, dan tidak semua orang siap menerima arah putarannya. Pagi datang tanpa gegap gempita. Kota kembali berdenyut seperti biasa, namun ada sesuatu yang terasa berbeda, sebuah kesadaran bahwa peristiwa besar telah lewat dan meninggalkan bekas yang tak mudah dihapus. Di ruang-ruang redaksi, para jurnalis menulis ulang kronologi dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang menyorot keberanian, ada yang mempertanyakan motif, dan ada pula yang menekankan dampaknya bagi masa depan negeri. Kisah itu kini hidup dalam banyak versi. Di balik tembok tempat Roy berada, hari-hari berjalan lambat. Waktu seakan menjadi ruang refleksi tanpa henti. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada sorak massa, hanya keheningan yang memaksa seseorang berdamai dengan keputusan dan konsekuensinya. Sementara itu, di luar, sistem terus bergerak. Prosedur berlanjut, evaluasi dilakukan, dan sejumlah perubahan mulai terlihat di berbagai lini. Beberapa orang menyebutnya awal pembenahan, yang lain menyebutnya efek domino yang tak terelakkan. Bagi para pengambil keputusan, bab ini meninggalkan pelajaran pahit, bahwa kekuasaan bukan hanya soal kendali, tetapi juga tanggung jawab terhadap dampak jangka panjang. Setiap langkah memiliki harga, dan tak semua harga bisa dibayar dengan mudah. Publik perlahan beralih ke isu lain, sebagaimana siklus berita selalu berjalan. Namun bagi mereka yang terlibat langsung, jejak peristiwa ini akan terus membekas, sebagai pengingat tentang batas, pilihan, dan akibat. Di suatu senja yang tenang, langit kembali memerah seperti hari pertama semua ini dimulai. Lingkaran seakan tertutup, namun gema peristiwanya masih terasa, bergema di ingatan banyak orang. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan sebagai jawaban mutlak, melainkan sebagai cermin. Tentang kekuasaan, keberanian, dan harga yang harus dibayar ketika kebenaran dan kepentingan saling berhadapan.